Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aulia Putri dengan NIM 2303010023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dari teori sejarah sastra dan contohnya. Yang pertama ada teori struktural. Teori ini memfokuskan pada struktur teks dan hubungan antar unsur-unsurnya. Contohnya adalah teori strukturalisme linguistik yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure. Yang kedua, ada teori psikologi sastra. Teori ini menyelidiki hubungan antara karya sastra dan psikologi manusia. Contohnya adalah analisis psikologi terhadap karakter dalam novel Crime and Punishment karya Fyodor Dostoevsky. Yang ketiga ada teori kepribadian Abdul Aziz Ahyadi. Teori ini menekankan hubungan antara kepribadian penulis dan karya sastra. Contohnya dapat ditemukan dalam karya sastra yang mencerminkan karakteristik kepribadian Abdul Aziz Ahyadi. Yang keempat ada teori sosiologi sastra, mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat dan struktur sosial. Contohnya adalah analisis sastra yang mencerminkan konflik kelas dalam karya-karya Charles Dickens. Yang kelima, ada teori kritik sastra feminis, menyoroti perspektif gender dan kekuasaan dalam sastra. Contohnya dapat ditemukan dalam kritik terhadap representasi wanita dalam karya Virginia Woolf. Yang keenam, teori resepsi sastra mempelajari bagaimana pembaca menginterpretasi dan merespon karya sastra. Contohnya adalah penelitian tentang bagaimana berbagai pembaca merespon novel To Kill a Mockingbird karya Harper Lee. Yang ketujuh, teori Marxis menyelidiki dimensi ekonomi dan politik dalam sastra. Contohnya adalah analisis sastra yang menyoroti ketidaksetaraan kelas dalam masyarakat, seperti dalam karya-karya Bertolt Brecht. Yang kedelapan, ada teori sastra postkolonial, mengkaji dampak kolonialisme dan postkolonialisme dalam karya sastra. Contohnya dapat ditemukan dalam analisis terhadap puisi Chinua Achebe yang menggambarkan pengaruh kolonialisme di Afrika. Yang kesembilan, teori kajian sastra menyelidiki berbagai aspek sastra termasuk sejarah, struktur, dan gaya. Contohnya adalah kajian terhadap penggunaan bahasa dan gaya naratif dalam karya Gabriel García Márquez. Yang ke-10 nih terakhir ada teori mimesis menekankan pada representasi realitas dan contoh sastra. Contohnya adalah konsep mimesis dalam drama klasik Yunani seperti karya-karya Sophocles yang dalam kehidupan dan emosi manusia. Contohnya kurang lebih seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.